Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wal alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Sahabat yang dimuliakan Allah, banyak yang bertanya, apakah itu taklid? Atau sering kita mendengar, kamu nggak boleh taklid. Atau ada orang mengatakan kepada kita, ente taklid buta. Nah, apakah itu taklid sehingga kita tidak salah menggunakannya atau tidak salah faham ketika ada seseorang ulama, ustadz, kiai mengatakannya? Taklid secara harfiah dari kata qallada yuqallidu taqlidan. Artinya mengikat atau terikat. Kalau diartikan secara maknawi, maka taklid berarti mengikuti tanpa mengetahui ilmunya, mengikuti tanpa mengenali dalilnya, mengikuti tanpa mengetahui asal-usulnya. Nah, ini yang disebut dengan taklid. Maka mengikut ini terbagi dua, ada mengikut karena tahu disebut ittiba, sedangkan tidak tahu disebut dengan taklid. Maka teman-teman yang dimuliakan Allah, apabila saya mempercayai Allah karena hanya saya terlahir sebagai muslim, ini disebut imannya taklid. Imannya taklid sah, tapi tidak terpuji dan tidak kuat. Begitu juga ketika saya berguru, berzikir, beramal, karena saya punya guru, lalu saya melakukannya. Ini boleh disebut taklid. Namun taklid ini ada dua. Ada taklid yang boleh, ada taklid yang mazmum, yang tercela. Taklid yang tercela adalah masalah akidah. Adapun taklid yang boleh, ini dibagi oleh para ulama. Kita semuanya sepakat. Mulai Imam Juwaini, Imam Ghazali, Fakhruddin Ar-Razi, Imam Subki, Zakaria Al-Ansari, Ibnu Hajar Al-Haytami, dan semua imam-imam yang mengerti mazhab fiqih, akidah, dan lainnya mengatakan dalam akidah haram taklid. Kita harus tahu dalilnya. Dalil terbagi dua. Ada dalil akal, ada dalil yang tertulis, yaitu dari nakli, Quran dan Sunnah. Maka teman-teman yang dimuliakan Allah, apabila kita berkeyakinan tentang Allah berdasarkan cuma kita terlahir sebagai muslim, baru itu disebut taklid. Itu sahnya, itu agamanya sah, namun dia tercela karena tidak mau berangkat pergi dari taklid yang tidak terpuji kepada taklid atau ittiba, ya. Namun dalam bab fikih atau hadis, maka dalam hal ini orang yang tidak pakar mesti taklid. Contohnya, tahu dari mana kita Sahih Bukhari itu sahih? Apa arti sahih? Valid. Hanya karena guru kita bilang Sahih Bukhari itu sahih, atau karena judul kitabnya Sahih Bukhari, atau kita tahu apa metodologi Imam Bukhari, hadis per hadis, riwayat per riwayat, bahwa hadis ini sahih. Jika kita mengenal secara terperinci bahwa suatu hadis ini prosesnya bagaimana, baru dikatakan ittiba. Dan ini mustahil bagi orang zaman ini. Paling-paling dia mengerti cuma beberapa hadis Sahih Bukhari. Selebihnya taklid. Selevel guru kami Syekh Hasan Hito mengatakan, saya masih taklid dalam Sahih Bukhari. Apalagi kita. Beliau hafal kitab Al-Muwatta. Akhirnya kami yang dulu berpikir sudah ittiba dalam beragama, pun berpikir, oh ternyata dalam banyak hal kita masih taklid. Teman-teman semua, ketika orang tahu dalil, apakah langsung hilang nama taklid? Tidak. Tahu dalil belum membuat seseorang hilang dari nama taklid. Dia harus mengenal dulu bagaimana cara memahami dalil, bagaimana cara menemukan dalil, lalu apa hasil dari memahami dalil itu. Baru disebut dia tidak lagi taklid, tapi disebut ittiba. Maka jangan-jangan kalau kita bilang, saya tidak taklid, saya sudah ittiba. Ittibanya kita masih taklid di kalangan ulama yang merasa dirinya taklid. Jadi jangan-jangan kita sudah merasa tinggi, tapi ternyata masih taklid. Lalu, apakah tercela? Kita sudah katakan tadi, selain bab akidah, maka taklid itu mubah. Apakah teman-teman siap menghafalkan dalil tentang wudhu sampai selesai wudhu, awal takbir sampai selesai salam, salat kita? Sanggupkah menghafalkan semua itu? Tentu tidak. Kalaupun sanggup, apakah tahu kenapa dia disebut sahih? Bagaimana cara meramu di riwayat tersebut? Tidak. Kita tidak mengerti secara utuh. Oleh karena itu, dalam bab fikih orang boleh taklid.
Disebutlah misalnya taklid ke guru kita yang bermazhab Syafi'i, atau taklid ke guru kita yang bermazhab Hanafi atau Hanbali, itu boleh. Jadi ini tidak disebut sebagai orang yang tercela. Nah, oleh karena itu teman-teman semua, ketika orang mengatakan kamu taklid, tunggu dulu, apakah itu tercela atau tidak? Kita lihat objeknya apa. Maka jangan taklid dalam akidah, tapi boleh taklid dalam masalah fikih dan ilmu-ilmu selain akidah. Sahabat yang dimuliakan Allah, ketika orang mengatakan taklid buta, apa maknanya? Mungkin maknanya adalah ketika orang tersebut fanatisme. Jadi sebenarnya kalimat fanatisme itu boleh disebut sebagai bagian dari taklid buta. Dan ini semuanya tercela. Jadi kalau kita simpulkan, apa itu taklid? Mengikuti sesuatu tanpa tahu dalilnya atau tahu cara mengolah dalilnya. Mengikuti tanpa tahu alasannya. Ini yang disebut dengan taklid. Nah, apakah kita begitu? Silakan dilihat dari penjelasan yang tadi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.